Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach dan coachee. Bersama saya Husaini dari SD Negeri 1 Tanah Jambuae. Saya Nurma SPD dari SD Negeri 2 Batang Kulit. Dan saya Hendra Maulidia Baruna dari SD Negeri 7 Tanah Jambuae. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Pak sama Pak Hendra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian Pak Hendra. Nah, apakah rubriknya sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Hendra memberi pertanyaan berbobot pada coachee Bapak nantinya, dan bagaimana coachee Bapak nantinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Hendra sebagai coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Hendra ya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi gitu Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Hendra, kompetensi apa yang akan Pak Hendra kembangkan pada coaching Bapak kali ini Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya kali ini adalah presence Pak, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Baik Pak Hendra. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Hendra kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini Pak? Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Hendra. Kemudian yang terakhir Pak Hendra, indikator yang mana yang Pak Hendra inginkan dalam proses coaching kali ini Pak Hendra? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Kemudian atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya, baik Pak Hendra. Demikian dulu ya Pak Hendra ya. Observasi kali ini silakan Pak Hendra melakukan coaching terhadap coachingnya Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Mana Bu Nurma kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Dengar-dengar nih, ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya, Bu? Iya Pak, ada sedikit yang ingin saya sampaikan sama Bapak.
ini ya Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak ya. Jadi mereka saya perhatikan dari tahun ke tahun proses pembelajarannya itu masih berpola pada metode konvensional ya Pak ya. Jadi belum beradaptasi dengan perkembangan saat ini yang sudah begitu besar ya perkembangan teknologinya Pak ya. Baik itu dalam proses pembelajaran di sini, tapi guru-guru saya di sini masih pada pola lama Pak. Itu Pak yang ingin saya bicarakan yang Pak. Oke, berarti bisa saya garis bawahi yang bahwa permasalahan yang Ibu Nurma hadapi ini yang pembelajaran dari rekan-rekan Ibu Nurma ini masih menggunakan cara lama ya Bu ya? Iya benar Pak, benar sekali. Jadi di sini guru-guru di sekolah saya itu masih kurang bervariatif Pak ya, baik dalam media pembelajaran maupun dalam model pembelajaran ya Pak ya, masih menggunakan metode yang lama Pak. Belum ada perubahannya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah saya Pak ya, khususnya itu dalam bagaimana proses pembelajaran itu yang lebih bervariatif Pak. Oke, jadi yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan adanya perubahan. Oke, berarti perubahan apa yang Ibu ingin dapat nih? Jadi di sini Pak ya, saya ingin adanya perubahan misalnya di sini dalam hal penyampaian metode ajar Pak, metode model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran ya Pak, seperti Quizzes ya Pak. Kemudian membuat bahan ajar itu dengan menggunakan Canva Pak atau PowerPoint. Nah di sini kan sehingga proses pembelajarannya kan nanti bisa berlangsung aktif dan lebih bervariatif Pak. Begitu. Baik, dari yang Ibu sampaikan barusan dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang paling ideal ya Bu ya. Yang kira-kira kondisi tersebut berada pada level 10. Nah, di sekolah Bu Nurma sekarang kira-kira pembelajarannya masih berada di posisi level berapa ini? Iya Pak, sepertinya Pak ya masih berada di level 5 Pak. Karena di sekolah itu masih banyak guru yang senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ya Pak ya. Jadi untuk saat ini lebih mungkin di level 5 Pak. Oke, di level 5 ya Bu ya. Iya. Di kondisi sekarang ya. Kira-kira untuk selanjutnya Ibu maunya pembelajarannya berada di level berapa nih Bu di sekolah Ibu? Gimana ya Pak ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya itu senior. Jadi mungkin dari level 5 itu ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Naik 2 level berarti ya Bu ya? Oke, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan nih untuk menciptakan suasana pembelajaran tersebut? Ya sebenarnya ya Pak ya, saya masih memikirkan juga rencana apa sih atau tindakan yang bisa yang saya perbuat ya Pak ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Pak ya. Jadi di sini dan pendampingan individu antara saya dengan rekan juga nanti yang dilakukan secara face to face ya Pak ya. Tapi dia dilakukannya secara bergantian begitu Pak. Oke, ini untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan pendampingan individu ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira selain itu ada nggak Bu strategi lain yang pernah Ibu lakukan di sekolah? Ya mungkin kalau bukan untuk dengan mentoring, saya akan coba dulu begini Pak. Saya akan coba dulu konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Kemudian membuat semacam pelatihan atau workshop ya Pak ya. Yang tujuannya kan untuk peningkatan kompetensi guru itu khususnya dalam proses pembelajaran ya Pak ya, dalam menyediakan penggunaan media-media secara bervariatif gitu Pak. Jadi Ibu inginnya merencanakan mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini Bu, mana kira-kira
yang Ibu saat ini lebih nyaman untuk melakukannya, Bu? Iya, seperti ya mentoring Pak ya. Kenapa mentoring? Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang ya Pak ya. Perlu waktu juga, kemudian membutuhkan biaya juga yang tidak sedikit banyak ya Pak ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin lebih nyaman bagi saya itu untuk dilakukan oleh guru-guru atau mentoring Pak. Mentoring ya. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Iya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa nih? Oh iya Pak, ada sih Pak ya. Jadi di sekolah saya itu nanti saya mungkin akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah saya itu yang memang dia paham IT, maksudnya ada kebutuhan dari IT untuk membantu merancang media-media atau model pembelajaran yang menggunakan IT seperti tadi mengajarkan Canva ya Pak ya pada guru senior itu. Seperti itu Pak. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya ya Bu ya. Kira-kira kapan sih Ibu mau melaksanakan, mau merealisasikan kegiatan mentoring ini Bu? Ya insya Allah ya Pak ya secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan insya Allah akan kami lakukan ya Pak ya. Kita akan coba dulu koordinasi dengan dan berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan guru di sekolah saya dan mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mentoring yang sudah kami rencanakan. Oke, berarti bagus sekali nih, menurut saya bagus sekali nih ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan Ibu? Iya Pak, dari percakapan hari ini saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya, gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan ya Pak ya di sekolah saya dan dengan cara adanya kegiatan mentoring, ya. Kemudian ada kerjasama atau kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah yang memiliki keahlian di bidang IT Pak. Saya rasa demikian itu yang saya harapkan Pak. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menemukan gambaran Ibu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah itu. Oke Bu, luar biasa ya. Saya tunggu nih nanti kabar-kabarnya dari Ibu sekolah. Gimana Ibu setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut untuk mendengarkan cerita-ceritanya itu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya atas Bapak telah meluangkan waktu saya ya Pak ya untuk mendengarkan cerita-cerita saya Pak ya. Keluh kesah saya pada hari ini ya Pak, yang apa ya Pak ya saya di sini mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Pak ya, juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Ibu, mungkin kali kalau memang mau berbicara dengan saya ya, mau berdiskusi boleh langsung Ibu menghubungi saya Bu. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya di lain waktu. Untuk hari ini sekian Bu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usaini. Pak Hendra, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nurma. Nah, sebelum penutupan Pak Hendra, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Pak Hendra lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Hendra inginkan? Pada coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur DETA, menggunakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Hendra, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Nurma sudah berjalan dengan sangat baik Pak Hendra, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Nurma sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hendra.
sehingga Pak Hendra bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan visi coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Hendra, sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kemampuan membuat pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Dan lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak Hendra. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Hendra ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.